بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Karam adalah para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis Al-Badr, bil khusus pada pengurus Majelis Ta'lim Al-Badr yang keluarga besar, Guru Nanang sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insya Allah membaca kitab Rukunan Jamaluddin dan Ma'rifatullah Sulaiman Tarib. Salawat dan salam selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumi fid dharain amin. Baru rukun iman itu sambungannya di bawah halaman pertama masih ada. Rukun Islam itu kan sudah ya, makna asyhadu an la ilaha illallah sudah. Bermula rukun iman itu amantu billah, artinya telah percaya aku akan Allah Ta'ala, itu menyungguhkan dengan hati akan bahwa sungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada sifat wujud, artinya ada zatnya, ia juga yang menjadi, dan kita artinya sedia, dan maka artinya kekal dan mukhalafatul lil hadis, bersalah Allah Ta'ala dengan segala yang baru, dan qiyamu binafsih, berdiri dengan sendirinya, dan wahdaniyat artinya asa, ia bukan Allah jisim artinya betubuh, dan bukan ia jauhar asa suatu, dan bukan ia arat artinya berubah-ubah, dan tiada berpihak pada suatu pihak, tiada bertempat suatu tempat, tiada ia beranak, tiada diperanakan, tiada ia beribu, tiada berbapak, dan keluarga, dan bersaudara, dan sebangsa dengan seorang jua pun. Berarti beriman Allah Ta'ala maha tinggi, walam yakullahu kufuwan ahad, artinya tiada ada baginya sebangsa dengan seorang jua pun, tiada ia bersyukur-syukur dan berbahagi-bahagi. Maknanya di dalam orang beriman kepada Allah itu tauhid di dalamnya. Kita pelajari dahulu. Sini keringkasannya. Nah, saya Jamaluddin diringkasin supaya lebih mudah ada orang untuk mengingatnya. Allah itu bukan jisim badan. Allah juga bukan jauhar. Asal suatu atau roh lain juga. Allah bukan irid. Hanya berubah-ubah. Itu sifat sesuatu, sifat sesuatu berubah, bisa berdiam, bergerak, lain. Dia ada berpihak pada suatu pihak, ada wadah dalam satu wadah apa aja. Dia ada bertempat ada di atas langit, ada di bumi, ada di tempatnya. Maha suci daripada tempat. Setiap tempatnya itu disebut ngarannya makhluk, karena sama seperti makhluk ke tempat. Jadi madas, tiada yang beranak, tiada daripada makan, tiada yang beribu rupa. Allah Ta'ala zat
tiada ada yang terbit dari Allah yang kayak makna hancur Allah Ta'ala jadi sesuatu itu kada ada. Kayaknya Nur Muhammad itu ya Allah Ta'ala lain. Jadi kada jenis percontohannya kayak orang beranak terbit dari dirinya sesuatu. Tiada yang beribu dan berbapak dan keluarga dan bersaudara dan sebangsa dengan seorang jua pun. Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat seluruh irid muhaddas. Yang baru itu ada abah, ada ibu, ada keluarga, ada saudara, ada sebangsa. Nah itu namanya irid muhaddas, sifat baru Allah Maha Suci dari itu. Sebagian dalilnya yang kita hafal tuh dalam surah Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tiada ada bagi Allah sebangsa dengan seorang jua pun. Tiada ia bersuku-suku dan tiada berbahagi-bahagi. Bersuku bersusun Allah Maha Suci dari itu. Tanpa bahagi-bahagi Maha Suci juga. Sama aja pelajarannya. Di sini memaknai wahdaniyat ini hanya makna asal. Dan bahwa bagi Allah Ta'ala hayakannya hidup dan qudrat kuasa. Ilah berkehendak ilmu tahu sama mendengar basar melihat. Allah berkata-kata, ia jua yang menjadikan dan menghidupkan, yang mematikan, yang berizki. Satu imannya maha tinggi. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Itu dua dalil. Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah juga yang menjadikan kamu dalam barang perbuatan kamu. Itu dalil kedua. Kalam, Allah bersifat kalam. Kalam itu dilalah beri petunjuk kepada kita. Nah, kalau menjadi dalil, Allah ladzi khalaqas menjadi dalil bahwa Allah pencipta langit dan bumi, bainahuma isinya. Itu secara umum. Allah khalaqakum ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu perbuat itu tahsis kepada kita. Artinya sangat dekatnya Allah dengan kita, sehingga kada sadar kita bahwa yang menghidupakan kita, kemudian apa yang kita gawe itu seluruhnya Allah Ta'ala juga yang Allah menciptanya. Kita kada sadar seolah kita yang mencipta seorang. Cukup dari dua itu kepada seluruh untuk amaliyah sifat 20. Nah, Allah ladzi khalaqas samawati wal ardh, dalil adanya Allah wala khalaqu ta'mal amaliyahnya. Bahwa kita hamba Allah yang bernama Tuhan. Kedua, rukun iman, percayakan segala malaikat, yang menyungguhkan dengan hati bahwa segala malaikat itu hamba Allah, bukan mereka perempuan, bukan mereka laki-laki. Tiada mereka beribu dan berbapak, tiada mereka beristri dan beranak, tiada mereka tidur, tiada mereka bersyahwat, dan tiada mereka makan dan minum, tiada mereka berbuat durhaka akan Allah Ta'ala. Malaikatnya itu Allah langsung menjadikan daripada kun. Jadi ada batasnya, ada daya bahannya, ada daya nur. Adam kan ada proses, kita proses, ada ibu bapak, malaikat kan ada. Bukan laki-laki, bukan perempuan, karena ia tidak jenis manusia, nang jenisnya manusia. Ada saudari kita jin, ada jenis kemudian binatang, ada jenis. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Kalau malaikat kan ada jenisnya.
adalah tubuh mereka terlebih halus sedikit Allah akan mereka dari cahaya atau nur. Halus selalu kadang-kala kita melihatnya. Bukan halus kadada halus kita kadada seperti kita ada tubuh kasar badannya. Tubuhnya lain badan. Tubuh halus. Karena bisa dilihat kecuali Allah menghendaki ya, bisa kita lihat. Dan berbuat mereka barang Allah kan Allah Ta'ala adalah mereka tasarruf berlain-lainan, pekerjaan berlain-lainan. Ditentukan setengah mereka menanggung aras Allah, setengah mereka mengawali surganya, menjaga surga, mengawal dan neraka. Setengah mereka rukuk, setengah mereka sujud akan dia, setengah mengucap tasbih, setengah mengucap tahlil, setengah mengucap takbir, setengah mengucap istighfar dan barang sebagainya. Padahal mereka terlalu banyak hingga penuhlah 7 petala langit. Kebanyakan mereka itu tiada siapa yang mengetahui banyaknya melainkan Allah Ta'ala juga. Kita ini sedikit saja, malaikat lebih banyak daripada kita. Yang pilihan dari mereka itu dan penghulunya 4 orang itu Jibril, pekerjaannya menyampaikan wahyu. Mikail pekerjaannya menentukan hujan dan rezeki segala hamba Allah. Sarafil meniup sangkakala. Israel pekerjaan mengambil nyawa segala yang bernyawa. 4 orang itu memimpin malaikat. Syahadat bahwa kasih akan malaikat syarat daripada iman. Barang siapa satu atau benci, satu itu memusuhi, tamakna atau menyumpahi akan sekalian mereka itu salah seorang dari mereka katanya tiada ada segala malaikat itu atau katanya tiada aku percaya akan mereka itu, maka semuanya jadi kafir ya. Karena percaya dengan malaikat ya kafir lah orang itu karena memang Allah menyatakan Allah punya tentara malaikat. Ketika percayakan segala kitab artinya menyuhkan dengan bahwa segala kitab diturunkan Allah dari langit kepada segala pesuruhnya sebenarnya. Ada dalam kitab suruhnya tegahnya, suruhnya Allah pada budak bajikan tegahnya di segala yang dilarangkan. Janjinya akan menganugerahi nikmat kepada segala mukmin, janjinya akan menyiksa segala hamba yang durhaka dan yang kafir. Pada hari kiamat bangkit segala manusia di dalam kubur. Adalah banyaknya kitab Allah 104 buah kitab, yaitu kalam Allah semuanya. Dan dalamnya diturunkan pada Nabi Adam 10 buah kitab, Nabi Idris 30 buah kitab, Nabi Ibrahim 10 kitab, Nabi Hasis 50 buah kitab. Sekalian kitab itu namanya suhuf. Jumlahnya 100 jadinya. Dan akan Nabiullah ada sebuah kitab Jabur namanya, akan Nabiullah Musa sebuah Taurat namanya, akan Nabiullah Isa sebuah kitab Injil namanya, akan Nabi Muhammad sebuah kitab Quran namanya. Itulah terlebih dari segala kitab. Jadi harus atas kita mengikut kitab lain daripada Quran hingga hari kiamat. Kita Quran dosa yang dipakai dosa lagi, malah jadi Injil, bagi tahun pada Quran aja. Artinya itu udah dinasah seluruhnya dengan ada Rasulullah. Menjadi ulun kada menjelaskan lagi karena ini sudah dipelajari, cuma kita menghormati susunan kitab jadi kada meninggal. Barang siapa menyangkali suatu jawaban segala kitab, diperdustakannya, atau disanda-sandakannya, sanda-sanda digagayakan, dimain-mainkan, diringankannya juga. Sekalipun satu huruf atau disumpahinya, maka saja jadi kafir orang itu. Adakah Al-Quran itu dibabarangakan? Anggap penting aja bisa kafir kita. Keempat, percaya akan segala pesuruhnya, artinya bukan dengan hati akan segala pesuruh Allah. Sebenarnya disuruh mereka kepada segala makhluk akan menyampaikan sunnah di segala hukum syara halal dan haram, ardu sunnah, makruh mubah, ceritakan oleh mereka akan hal ehwal hari kiamat, surga bagi mukmin,
Nah, kami orang durhaka sekafir. Barang siapa adalah sekalian mereka kita pelihara daripada kafir, pelihara daripada mengerja dosa besar. Dahulu daripada keturunan wahyu, maknanya para anbiya dan barang sebagainya. Mereka terpelihara daripada kafir dan terpelihara mengerja dosa besar, para anbiya. Dahulu keturunan wahyu atau kemudian terbit mereka dosa kecil tiada disengaja mereka mengerja dia tapi tiada terbit mereka dosa kecil yang kekajian pada nubuah mereka adalah banyak bilangan mereka sakati 2.04.000 dan satu riwayat 2 kati 2.04.000 124.000 para anbiya. Yang pertama dari mereka Nabi Adam, kesudahan dari mereka yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang jadi pesuruh dari mereka 315 orang. Dan keturunan kitab Allah 8 orang. Adam, Sisi, Idris, Ibrahim, Daud, Musa, Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Mempunyai syariat dari mereka 7 orang, Nabi Adam, Nabi Sisi, Idris, Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad. Dan sekaliannya itu dari bangsa Ajam, mungkin 5 orang juga dari Arab. Setengah Nabi Adam itu kata setengah Nabi Adam alaihi salatu wassalam ajmain dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahasa Arabnya namanya itu nama bisa bahasa Arab Nuhun, Hudun, Lutun, nah itu singkatan Sun Samleh, Syaibun, memnya Muhammadun, lamnya Lutun. Hanya Hudud. 5 orang itu dari bahasa Arab namanya itu. Bermula fardu atas segala yang akhir balik. Nah itu aja sambungannya. Ini kadalah kita jelaskan karena itu sudah di kitab 20 dahulu. Wallahu a'lam. Batullah Sulaiman Tarik. Nah ini sekadar mengetahui juga kan ada juga dipakai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halaman 33 lah. Halaman yang kemarin itu kan itu kada dipakai. Abihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bijami' ulumihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ini pasal menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Ta'ala. Bahwa jangan durhaka kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun diri kita jikalau lupa atau mengetahui atau tiada mengerja, tiadalah ia berkata dengan Allah, tiadalah ia berkata dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita ketahui, jangan tiada huruf Fatihah. Dan menyatakan nyawa kita beridar 5 kali yang menjadi waktu sembahyang 5 waktu. Ini disebut namanya hikmah di dalam makna salat. Dipadukan Allah dengan kita wajib membaca surah Fatihah. Salatan liman lam yaqra'il Fatihah. Ada sembahyang pada baca Fatihah. Allah sudah kita ketahui tentang permasalahan sebelum sembahyang itu diketahui dulu di kita. Artinya nang sembahyang tuh nang siapa nih itu nang maulah sembahyang siapa nih.
Maulah kalau kita sembahyang itu siapa? Nah, dari itu oleh beliau jangan sampai kita durhaka kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu sudah jadi pelajari di awal. Al-Fatihah disebut dengan awalnya dengan Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebutan orang bahasa hikmah. Alhamdulillah ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf ha, ada huruf mim, ada huruf da. Alif alhamdulillah yang mengeluarkan 2 rakaat sampai yang subuh 2 rakaat. Isyaratnya pada jad dan sifat. Ketika ini nyawa pada berada di sulbi. Nah ini kada dipakai tahun ada. Nah ini pun kada ada di ajaran kitab apa salawat, ini hanya di dalam makna hikmah aja. Hikmah rahasia ditulis oleh mereka rahasia. Ya, di kitab-kitabnya sembahyangnya subuh 2 rakaat itu dari Nabi Sipulat. Nah itu ada. Tapi kan salah juga ini cukup diketahui. Nyawa di sulbi berarti di belakang kita sini. Nah itu bahasa orang ilmu dirasat ilmu pahlawan. Namanya kada karena belakang sini aja kada mati kita. Lalu orang ada bahasa palpatin kita. Nah itu dijaga orang di waktu orang perang. Alhamdulillah ada lamnya mati. Lam hikmahnya keluar sembahyang zuhur 4 rakaat. Jahir ke kita 2 mata 2 telinga 4 juga jumlahnya. Di waktu zuhur itu ketika itu nyawa pada pusat. Kalimah alhamdulillah ada huruf hanya. Kalau salat asar huruf ha itu 4 rakaat. Kepada kita isyaratnya 2 tangan 2 kaki. Isyaratnya adalah ketika ini nyawa pada hati. Kalimah alhamdulillah ada huruf mimnya. Kalau Allah ada huruf mim itu salat maghrib 3 rakaat. Isyarat kepada kita, anggota kita ada lubang hidung 2, 1 lubang mulut 3. Ketika pentung. Alhamdulillah huruf dadu. Kalau Allah salat isya di situ 3 rakaat. Salat ke kita darah daging urat tulang. Ketika itu nyawa pada otak. Itulah sebabnya jadi padukan Fatihah dalam sembahyang. Jika tiada tahu artinya keadaan Fatihah ini, maka saya belum sempurna pekerjaan sembahyang. Nah itu. Nah hanya mengetahui aja, tahu aja. Tahu ternyata makna apatin kita tak ada isyarat di situ. Lewati sembahyang subuh di waktu itu di sulbi
Yuhur di waktu itu di pusar, asar juga di hati, maghrib di jantung, isya di otak. Itu isyarat saja, kada juga dipakai apa, sekadar tahu. Ini menyatakan tentang asal Quran 30 juz masuk pada diri. Adalah kitablah yang tersebut di bawah ini menyatakan tentang asal Quran nyata pada diri. Semoga kita pinandu. Nah ini pun hanya sekadar ilmu hikmah daripada Al-Quran. Nah itu baca seorang aja karena kada juga dipakai, sekadar tahu aja. 28 dah masuk di. Ini pasal menyatakan huruf sifat 20 masuk kepada tubuh. Nah ini pun isyarat juga. Jadi kan dia juga dipakai. Kalau bang wujud di kepala ada dan itu ini isyarat saja itu. Jadi dapat daripada hikmah aja. Kadang juga kita baca nih, karena kadang juga dipakai. Ah, 36 ya. Kalau kan ada belajar itu tentang Quran, hurufnya di diri itu rakam aja. Ada dipakai kadang tahu. Ada juga di apa? Karena datangnya di hikmah. Ini pasal menyatakan bilangan asal kejadian kita. Maka itu yang pertama mada, yang kedua maji, yang ketiga mani, yang keempat manikah. Adapun asalnya tajalli kepada ibu dan bapaknya. Baik tatkala ada sir pada bapak, maka itulah mada namanya. Tatkala sampai pada kolam mardi namanya. Tatkala sampai ujung kalam, maka mani namanya. Tatkala jatuh ke rahim ibu, maka manikam namanya. Itu nama aja, mengetahui perempuan kan laki-laki ya sama aja kayak itu. Asal dirinya itu diulah Allah Ta'ala daripada perpaduan abah wan mama. Nah itu nada. Seluruh namanya air itu bernama. Ada maji, mani, manikam. Dan mada, madi, mani, manikam. Ada itu sama aja nah itu. Noktah maka itu bernama Nur Muhammad. 40 hari manikam itu dinamai noktah. Dan tetes air di dalam rahim ibu 40 hari ya hidup. Kalau di sini ngarannya itu Nur Muhammad. Menjadi darah sekumpal. Alakah bahasanya Arabnya bernama Ahmad. Timbullah badan dan nama waliullah. Mendengarnya badan bernama Muhammad. Dari badan timbul anggota. Salurannya ini pun hanya sekadar ilmu yang didapat ulang dari makna di waktu ulang halwat saja. Ngarannya, jadi ngaran satunya aja kita pakai. Nutfah kah, alaqah kah, mudghah kah, halkan ahar kah. Nutfah setetes air 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, 40 hari berubah bagaimana berbentuk lalu keluar anggota. Atasannya seperti titik aja, titik bundar, di tengah ada titik hitam. Allah menghendaki berubah dia menjadi manusia. Kepala keluar, tangan kaki jadi bayi, janin. Nah, apa jangarannya itu nur. Maka itu inya suci, anak tuh yang meninggal dunia ahli surga dia. Nah itu kita umumkan. Kalau yang ini kan dia berapa nama? Sebenarnya itu aja satu. Nutfah hidup di nutfah itu disebut alam roh. Ya nur Nabi Muhammad nah itu alam arwah. Nah itu aja.
alam roh, alam misal, alam jisim, alam insan. 4 dah. Jadi hanya difokuskan hanya satu, itu aja. Karena seluruh Asia apapun namanya, baik dia berupa air, berupa darah, daging atau bentuk apa aja, itu dari nur. Hakikahnya. Jadi kadang alih mengatakan nah ini orang ahli di dalam makna jadi bidan. Ada punya 4 saudara di waktu di alam rahim ibu. Nah ini bidan aja ampunnya. Jadi bidan, nah ini harus diketahui. Pertama Camariyah, kedua Tubaniyah, ketiga Uliyah, keempat Naumuniyah. Nah itu hanya nama daripada teman kita di waktu di parut ibu. Tak keluar kan keluar dia ikut kita, akhirnya dikubur juga. Seluruhnya dikubur disatukan. Orang dahulu lalu anak bisa tertawa surangan, bisa takajud. Ini punya saudara 4. Nah itu ibu-ibu aja ampunnya. Akhirnya untuk mengetahui itu isinya sebenarnya orang bidan itu kan harus mengetahui letak. Jadi letak daripada bayi, kepalanya di mana, kakinya di mana. Kemudian letak saudaranya itu yang satu pusat kita dia satu dengan ibu kan satu ada. Itu apabila dia turun ke bawah, saudara kita menutup pintu untuk kita keluar. Operasi kecangan. Nah itulah bidan ampunnya. Jika bidan urusan kada mau urusan ini, hanya saudara tahu aja. Jadi dinamai saudara itu karena di waktu itu kita bersatu situ. Kali besarnya bersatu semua di situ. Kayaknya kita lahir tadi besar kan dipotong, kita tinggal saudara. Di waktu kita lahir yang bercampur apa tuh? Nah ini di luar daripada makna di atas tadi lah, ini sekadar tahu aja juga. Cuma hati-hati ini kada dipakai. Saudara kita pada tubuh kita 4 juga, 2 tangan, 2 kaki. Tubuh 4 juga, apa tahu lambung kanan, lambung kiri, hadapan, belakang. Nah ini kan dia dipakai. Panji-panji pada tubuh kita 4 juga, jantung, hati, empedu, paru-paru. Kemudian Allah maulah malaikat pemimpinnya 4, tapi kita pelajari. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sahabat Rasulullah 4 juga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini khalifah. Isyarat 4 ini hanya untuk mengingatkan bahwa isyarat di alam semesta isyarat kepada Allah. Zat, sifat, asma apa 4. Cuma isyarat nadanya ini untuk supaya ingat sahabat Rasul 4 ingat juga Allah Ta'ala nang maulahnya. Dan di dalam mazhab nang muktabadah 4 imam ini Syafi'i dulu, Hanafi, Hambali, Maliki. Tulisannya ini sebagian salah, tapi ya kada apa karena kada juga dipakai, tahu aja. Sebenarnya sanadnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hambali ini mah besarnya, Hambali itu nun, H kecil, H kosong, lain mim. Kemudian perputaran dunia ini harus hati-hati. Kiblat kita tidak ada kata kiblat, maksudnya tempat kita bisa menghadap. Kalau kiblat hanya satu aja, yaitu Ka'bah. Nah ini tulisan kiblat, maksudnya
pertaran dunia. Masyrik maghribnya itu, masyrik kan timur, maghrib barat. Vaksina ini tidak ada lah, ini orang Korea. Kenapa menulis tak Korea nih? Nang bahari, padahal ada Shimal dan Janub, Shimali, Janubi, selatan utara. Kalau timur barat berarti ada selatan utara. Mana ada vaksina di Korea nggak situ? Vaksina itu kan Korea. Ini bahasa tercampur nih menulis. Bahasa Arab Shimal wa Janub, Shimal utara, Janub selatan. Ada vaksina. Cuma itulah bahasa orang dulu, nah apakah ditulis juga? Ya kada ada gawian tuh nah. Mana-mana bukanya. Jadi ulun baca nih, sampean suatu saat bertemu dengan guru sebenarnya kada dipakai. Hanya tahu aja. Akhirnya pian dibobongli orang aja. Tinggi benar ilmunya, jangan ngapa disampai orang. Padahal bilang kada ada ngapa-ngapa itu. Ini bacaan asma Allah yang Ka'bah 4 jua, Hanan, Manan, Dayan, Burhan. Ini asma Allah. Ka'bah itu asalnya tidak berbentuk segi 4. Dia Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Segi 4 itu karena kada mayu ada itu. Mayu di halal dawani bangun rumah Allah. Kemudian kitab 4 Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah itu kan apa juga ya? Itu tulisnya itu. Maksud kita sangat rentan ilmu tasawuf orang bahari mempengaruhi manusia. Sangat rentan apabila ada orang untuk membaikinya bahaya. Sian orang yang belajar. Ulangnya yang baiki akan ada. Kalau kita kayak ini, bahasa anak juga. Mungkin yang menulis siapa? Karena mereka dan guru Sulaiman Tarif mengajar sekolahan beliau. Cari tanya-tanya orang itu beliau belajar di Yerusalem juga. Ngambil pelajaran dengan di dalam mesin kadrin. Cuma itu tadi bang tak apabila nang menuliskan nang ini nambah apa memang beliaunya. Tunggul Lirang itu luar biasa ilmu kebatinannya. Karena zaman Belanda Jepang Tunggul Lirang dia tidak kita mau masuk hilang Tunggul Lirang. Kalau kau masuk ke situ Belanda ke Jepang. Jadi di situ ada Takayan Guru Ibadah dan Guru Abdurrahman. Artinya kita memang dipakai, yang bisa dipakai aja. Karena ini sekadar karena mereka menulis ya kita lihatlah mobilnya ada dipakai, kita katakanlah ada dipakai. Adapun kitab yang berkitab 140 ada kalau itu 104 aja. Puluhnya ini lebihan menulis. Nah itu kalau dia kurang tan sekali kitab-kitab tasawuf kalau nukilan ini bisa salah dipakai oleh orang awam. Kalau ada guru yang membujurakan tasawuf seharusnya harus disusun kembali. Nah ulun anak ada terlalu harus
Kita hanya padahal inilah yang dipakai ini sekadar tahu itu cukup itu aja. Di kita kalau seharusnya disusun ditasih kembali untuk menjadi pakaian Ahlussunnah, jangan bisa diedarkan ke umum dicetak. Kalau seperti ini tidak bisa, pasti dijanggal oleh Departemen Agama kita. Tulisan-tulisannya pun ada salah-salah. Ya, itu kan Bahjat mentasihnya ini kepada makna harus ada dari seluruh perangkap makna penguatnya aja, ada yang mengetahui dari Departemen Agama, dari itu baru bisa ditasih. Kalau adanya kalau sekadar itu aja, hati-hatilah belajar kitab ini, itu aja pesan. Karena dikhawatirkan bisa kesalahan. Nah, ada kitab yang lebih nyaman dipelajari daripada kitabnya ini. Seperti kitab Ushul Baghindali. Ushul Baghindali sangat mudah ilmu kebatinannya. Kadang dia membuat ada rakam-rakam, kadang buat kata-kata kemana-mana, kadang dia lurus saja dia. Itu guru dan guru Allahyarham. Biasa pernah masuk di sini kali guru Tuhan pengalaman guru asli itu Ushul Baghindali. Cuma yang ini hanya tidak semuanya, sebahagian sangat indah dan bagus, tapi sebahagian bercampur, itu aja maknanya. Adapun kitab yang kitab 104 biji, bukan 40, puluhnya lebihan. Kita sudah baca tadi 100 4 biji kitab. Di sana 140, di mana 40-nya? Nah, tolong tuh. 104 biji kitab bisa dihimpun kepada Quran yang 30 juz. Seluruhnya ya 104 biji, itu 103 biji. Dinasah seluruhnya, dihimpunlah dalam Quran. Juz Quran 30. Dihimpun kepada Fatihah. Fatihah dihimpun kepada alif, alif dihimpun kepada ba. Nah, ini ada, makanya tadi ada dicampur. Fatihah terhimpunnya tidak kepada alif, tapi kepada Bismillahirrahmanirrahim. Inilah makna kita harus ada pentasih. Kalau kada, ya daur ini. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun di dalam ba. Itu dibujurakan tadi nih. 30 juz dihimpun ke Fatihah, itu bujur aja sudah. Fatihah lalu dihimpun ke alif, mana ada. Fatihah dihimpun kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Himpunlah Fatihah di dalam Bismillah itu. Lalu Bismillah dihimpun kepada ba. Itu yang benar. Kalau alif yang tidak ada. Seluruh kitab kuning apa ya seperti itu, dan seluruh Quran pun kayak itu. Pernyataan daripada Fatihah sab'al masani, 7 puji-pujian kepada Allah dihimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah itu kalau diperdalam, keluarlah seluruh sungai yang ada di dalam surga. Di huruf ba, huruf ha, huruf mim,
huruf mim terakhir. Bismillah huruf mim pertama. Allah huruf hanya itu. Ar-Rahman huruf mim tengah, Rahim huruf mim. Keluarlah air tawar, air madu, air susu, air arak. Dan itu jadi hadis Rasulullah. Kemudian Bismillah dihimpun dalam huruf satu ba. Nah itu bujur sebujurannya. Maka itulah yang sebenarnya. Tuhan yang asa tiada dua. Nah ini tidak seperti itu. Jadi masih ada satu lagi pembicaraannya. Huruf ba dihimpun asalnya huruf itu dari titik, bukan titik ba. Titik nuktatullah. Titik itulah yang sebenar-benar diri. Nah kan kami bayar anak menghafal Quran pada Tuhan karena kamu lagi guru cukup himpun aja dah 30 juz himpun Fatihah. Fatihah himpun bismillah himpun ba titik. Kalau titik menjadi kalam kamu hafal Quran. Karena tidak akan keluar titik itu kecuali Quran. Kalau dengan bahasa Banjar, saya pasti keluar huruf sin dan ya huruf Quran juga itu. Orang Bahari ini udah tuh ada kalau juga hafal Quran, jadi dihimpun ulang hafal juga. Kelebihan menghafal Quran karena diri daripada kalam yang tadi maksudnya jadi harus ada bujur kita ini pentasih dan menyusun dengan rapi sebaik-baiknya baru bisa diidarkan pada seluruh. Kalau ada di kitab cukup pribadi memang pernah berguru atau pernah dia ambil ijazah seluruhnya, hanya kalau dia ahlinya baru bisa mengajarnya. Kalau ada boleh. Hingga kata haram mengajar kitab Sufiyah kalau pada ahlinya karena sangat berbahaya. Ada hanya sekadar bisa membaca, tetapi harus ditasih dengan baik. Kalau ba dari titik ba itu tidak. Titik ba itu sudah ada isyaratnya. Huruf ba isyarat ya di titik. Tapi huruf ba itu terbit daripada titik. Titik inilah yang menerbitkan alif. Huruf yang tidak mati adalah alif. Alif nang mana? Alif nang di atas tasdid Allah. Kalau huruf alif nang lainnya bisa diringkau. Bismillah ringkau orang, tapi Allah tasdid tunggal dia. Satu ada huruf alif barisnya jagat, kemudian tasdid 3. Itulah isyarat jad sifat asma apa. Baru keluarlah huruf Allah. Alif itu asalnya dari titik kosong titik. Jadi alif, jadilah huruf seluruh 28 huruf. Nah ini yang dibicarakan sudah masuk kepada pembicaraan martabat 7. Nah ini di bawahnya ya, hati-hati juga maka jad kepada Allah, diri kepada Muhammad, sifat kepada Allah, rupa kepada Muhammad, asma kepada Allah, nama kepada Muhammad. Martabat kadir, ahdiyah, wahdah, wahidiyah. Ada pun tulisan wujud kita, roh, diri kita, nyawa, nama kita Allah Ainul Haq, itu tidak ada sebenarnya. Nah ini orang yang disebut kitanya itu bukan kita, tapi Muhammad itu. Wujud Muhammad berupa hakikat roh.
Diri Muhammad berupa nang jahit nyawa ta. Nama Muhammad tuh menunjukkan kepada nama Allah. Itu makna ainul haq. Tidak ada yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja orang yang lainnya ini umatnya yang kepada Allah hambanya. Nah, coba lihat kita lah martabat tujuhnya. Sekadar supaya tahu aja. Bermula keadaan Allah tiada ain yang dihukumkan kan akal, hati, disuruh hati dan mata, batu kepala. Tapi dengan itu bukannya ia ain yang dikenal kepada dia, dan bukan yang dijahilkan diri. Keadaannya adalah martabat itu adalah nama kadim, ketiganya seperti ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Kadim, lagi azali, itu martabat ketuhanan ngarannya. Martabat yang empat seperti alam roh, alam misal, alam jisam, alam insan disebut martabat Muhammad, itu mahdas ngarannya. Tapi adalah bayang-bayang matan yang tiga itu juga yang kadim. Artinya empat lah. Bayang-bayangnya, maksud bayang-bayang itu gawiannya. Majahat, nampaknya. Mustahil lah bayang tinggal kepada yang ampunnya bayang. Tahil bergerak bayang kalau tidak bergerak yang ampunnya bayang. Ini hanya mempaham aja. Tapi Allah Ta'ala masuk daripada itu. Tahil berdiri sendirinya. Kalau tiada ada zat yang ampunnya bayang juga adanya. Ada misal untuk menghampirkan paham juga maksudnya Allah ada misal ini. Kemudian pikirkan oleh selang-selang dinding hak Allah dua nama yang menunjuk atas binasa segala macam. Dan dia hadiyatullah. Penyujud hanya wujud Allah semata. Atamal kalam. Pembicaraannya sebenarnya asalnya Al-Quran, tapi karena di ujungnya itu adalah kosong. Kalau kosong, titik, alif. Kosong ini isyarat ahliyah, wahdah, wahidiyah. Alif itu isyaratnya aja. Nah itu kan sekadar tahu aja juga. Kadang ada ingat kita, ingat Rasulullah. Tadi dari awal sudah kita kasih tahu alam arwah, alam misal, alam jisim, alam insan. Contohan yang hidup di alam arwah itu disebut nutfah. Tadi sudah dikasih tahu itu. Nur itu, nah itu ada lagi bicarakan itu. Tujuh martabat itu kejahilan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tapi kekasihnya. Maksudnya Habibullah. Dari beliaulah Allah mengenalkan rahasianya. Rahasia zat Allah itu ke Rasulullah itu dikenalkan oleh Allah. Rasulullah lah yang melajari kepada umatnya, menyampaikan untuk mengenal Allah adalah wajib. Ini pasal yang tentang niat. Nah, ini kita membaca aja lah. Adapun niat itu kepada hati. Syahadat itu kepada kehendak hati. Itikat ketinggalan hati. Iman penerimaan hati. Bayang syahadat menurut firman Allah Ta'ala. Dan makanan syahadat itu makanan yang halal. Karena syahadat itu takbiratul ihram. Dan melakukan syahadat itu baca bismillah. Ya Allah sembahyang itu kehendak roh. Janganlah mengada depan tasbih yang menyusun dengan baik ini terpunta. Ulun membaca agar supaya ulun khawatir kalau kok belajar kepada seorang guru, nanti guru kita yang sudah terdahulu itu akhirnya dipandang orang menjadi sesat. Nah kitab-kitab ini dah masyhur di Banjarmasin, dibaca orang Samarinda bisa jadi. Kitanya aja hati-hati.
Nah, sangat berputar-putar, tapi isinya hanya sekadar tahu. Adapun niat pada hati, adapun kehendak sihir, adapun mandang hati ma'rifat namanya, adapun hati iman namanya, tauhid itu tahu akan Allah Subhanahu wa taala adanya. Nah, lalu ada bahasa Yahu, Israhu, Iblahu, Tiblahu. Ini di luar bahasa kita, bahasa orang zaman dulu. Jadi bahari ada juga guru bicarakan ini, cuma tidak untuk dipakai. Tahu aja supaya jangan dipunguli oleh seorang guru kita seolah dia tinggi pada ada papanya, hanya sekadar kita bahasa Ibrani, bahasa itu aja tidak ada lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyatakan nama syariat. Nah, ini kita sambungannya. Insya Allah ada banyak juga lagi. Karena terbanyak hanya rakam. Yang kita pakai dengan sebaik-baiknya, tidak akan makna salah. Tauhid 20 itu sangat, itu sudah di dasar dengan dasar Quran, hadis, kemudian boleh melewati syahadat kedua Muhammadur Rasulullah, yaitu mempanakkan diri kepada nur beliau. Itu cukup. Kalau pembicaraan tentang apa sholat berarti tinggian, ada usah kita. Artinya ada usah berarti tinggian hidupnya. Itu hanya sekadar kayak bahasa apa aja, sekadar papanya juga. Jadi dari awal itu tadi, adapun diri kita mengenal diri, mengetahui asal diri, mengetahui rahasia diri, itu yang penting. Kemudian amaliyahkanlah di dalam makna keyakinan hati, itu sangat penting. Karena kitab Sufiah itu sangat banyak dan sangat khawatir kepada umat Rasulullah. Salah-salah di dalam mereka menyampaikannya bahaya umat. Risikonya adalah sesat. Tuh, apabila sudah kita kadada, yang ada adalah Allah. Kemudian kita ini berkah kekasihnya, yang bernama Muhammad, cukup sudah. Ada dia lagi tinggi pada itu. Hanya sekadar merasakan nyamannya dan nikmatnya di dalam pandangan itu. Akhirnya karena diberi orang, fana, diberi orang baka, itu aja lagi nang dicapai. Amaliyah sehari-hari, seperti nuntut ilmu, ngaji lah. Ada sudah bisa ngaji, silahkan ngaji. Memang ahlinya sudah. Amaliyahnya dua, ngajar, belajar. Nang fardu jangan ditinggal. Nang sunnah kalau digawe kada kawa ya ada. Tapi nang fardu jangan ditinggal. Orang awam kita nuntut ilmu, fardu jangan ditinggal. Jangan ada kita nih seluruhnya nang memberi, mencipta, nang berkuasa apa Allah. Tapi kitanya nih berkah daripada Rasulullah. Kasihnya karena damping dua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu lah. Ada usaha nak jadi wali, ada usaha nak jadi wali kutub, ada usaha nak jadi orang saleh. Jalanilah hidup sesuai kadar kita. Allah mengasih sudah. Itu hanya pangkat saja. Pangkat untuk membeda antara makna umat Rasulullah dengan wujud pangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi dalamnya apabila belayan ada nang apa aja isinya. Biar umat tapi dalamnya wujud. Nah itulah yang dipentingkan. Jadi gawe apa seluruh nang kebaikan, ikhlas tahu apa kita kadada adanya kita badan ruh dan berkah Rasulullah.
Ang fardu jangan ditinggal, sunnah kawa digawi, jalanilah hidup. Jangan ada terhatar sedikit makam wali. Wali nang di bawah sekalipun jangan juga, apalagi nang di atas. Biasa hidup saya kayak biasa aja lah. Yang bertani, makabun, berdagang silahkan. Tapi jangan ada kita. Nah itu aja. Jadi tidak hanya kepada ibadah, harus keluarnya sama. Isi nang seluruh kitab-kitab para aulia apa seluruhnya itu aja isinya. Selama masih ada kita, maka bersekutu Allah. Selama kita karena kepada Rasulullah, maka kita durhaka kepada Rasulullah. Karena menyatakan bahwa wujud kita ini berkah sidin. Seolah kita lebih dari sidin durhaka ngarannya. Sedangkan tiga kalau sunnah wal jamaah paling afdal makhluk Rasulullah. Kalau kita ada merasa lebih, berarti lebih pada Rasulullah. Di situ permasalahannya. Lalu kata berkah Rasulullah. Berkah nurnya itulah makna bahasa. Saya namanya bahasa orang. Ada beriput macam-macam. Jagalah di dalam ilmu ini, simpan rapat. Jangan hidupnya bersaingan pandir. Baharatan pandir apa juga nih. Jadi hasil apa juga nih. Jadi ini seluruh guru-guru kita pun seperti itu juga di dalam menanggapi kalau ada kamu atau orang mau bicara ilmu kebatinan hanya sekadar bersaing, berharatan, tinggalkan ya. Ada perlu dilayani. Itu guru nih, baik guru kita, masang kayak itu juga. Ada perlu, itu sudah. Kadang apa juga nih itu. Maksud ulun supaya tahu isi kitab-kitab kita bacanya itu, karena akhirnya ke situ. Tetapi karena kita ada kitabnya, maka tersusunlah rapi. Sebagaimana Rasulullah alamal insan malam Allah mengajar Rasulullah yang asalnya malam ya'lam. Ada pernah belajar, ada pernah tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah, telah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah.